Ya seneng sih, karena apa yang dilakukan punya efek yang baik gitu, sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi. Percaya atau enggak Mbak, selama pandemi itu Masya Allah, Nina Nugroho malah mencapai penjualan-penjualan terbaiknya gitu. Halo Tribuners, kali ini Hello Weekend nggak di studio Bogor nih, tapi kita sudah di kantor yang mewah dan nyaman ini. Nah, kantor ini tentunya bukan punya saya. Nah, kantor ini adalah milik seorang desainer ternama dan juga kece, dan karyanya sudah mendunia. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nina Nugroho. Halo Mbak Nina, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja nih Mbak Ya. Nina. Mbak Nina ini kalau nggak salah sudah menggeluti dunia fashion sudah sejak tahun 2010 ya? Ya, 2010 mulai menggeluti dunia fashion, tapi brandnya berbeda, bukan brand yang sekarang gitu. Apa Jadi tuh? Sania waktu itu Sania. nama brandnya, 2010 sampai dengan 2015. Kemudian di 2016 mulai dengan brand Nina Nugroho, dan sampai 2022 ini ada 4 brand ya yang Apa aja tuh, ada Mbak? di Nina Nugroho. Ada Nina Nugroho Limited Editions, kemudian ada Essensia by Nina Nugroho, Essensia. kemudian ada Her Story. Her Story. Gitu. Oh, jadi Nina Nugroho tuh ada Nina Nugroho Limited Edition. Iya, ada Jadi yang limited Sania itu edition. berarti udah enggak ya, Mbak? Udah enggak. Oh, oke. Itu titik balik tuh dari Sania ke Nina Nugroho, bener-bener proses pembelajaran yang panjang ya, dari 2010 sampai dengan 2015. Rasa-rasanya 5 tahun sudah cukup untuk bisa menilai ini bisnis bisa berjalan atau enggak gitu kan. Karena Sania tuh hanya bagian dari hobi aja Mbak, jadi seriusnya tuh beda sama yang Nina Nugroho ini. Jadi emang dari awal udah hobi fashion ya, Mbak ya? Iya. Mantap, pantesan ya karyanya mendunia. Aduh, Masya Oke, Allah. berarti memang awalnya bukan desain busana muslim ya, Sania itu tuh ya? Sania busana Terus muslim, yang Nina Nugroho juga? busana muslim Busana muslim. juga. Oh, jadi dari awal sudah berfokus ke busana Busana muslim, muslim. betul. Oh, oke. Baik. Cuma ininya aja segmennya berbeda gitu. Memfokuskan dirinya berbeda. Kalau Sania itu kan kita ngikutin tren ya. Kayak dulu 2010 kan mulai booming hijabers gitu kan. Warna-warnanya juga warna-warna yang tabrak-tabrak Colorful. gitu. Pokoknya ngikutin tren banget. Kalau Nina Nugroho ini kita lebih berfokus ke busana kerja untuk profesional muslimah kan. Jadi memang semuanya busana kerja. Essensia by Nina Nugroho itu juga beda lagi. Memberikan busana untuk para profesional muslimah, tapi selain ke kantor. Jadi misalnya mau pergi-pergi, mau jalan-jalan gitu, itu pakainya Essensia. Terus beda lagi juga untuk limited edition. Nah, limited edition ini seperti yang saya pakai, seperti yang Mbak pakai gitu. Jadi ada sentuhan wastranya gitu, dan dibuat memang lebih limited, tidak se-mass product seperti yang lain gitu, dan bahannya juga kualitasnya lebih di atas dari yang lain, dan biasanya ini yang kita bawa untuk fashion show gitu. Kemudian Her Story untuk anak muda. Tapi kesemuanya itu kita membangun semangat keberdayaan gitu untuk perempuan Indonesia. Gitu. Oke, kalau yang limited edition tuh emang fokusnya collab sama batik Indonesia atau selain itu ada? Wastra Indonesia sih tepatnya. Pernah ngangkat Palembang, pernah ngangkat kalau yang Mbak pakai ini Bekasi, batik Bekasi. Yang saya pakai Cerbonan. Kemudian kalau yang di patung di belakang saya itu Janggawari dari Baduy. Gitu. Iya. Nah, yang Janggawari ini unik Mbak. Janggawari ini penenunannya hanya bisa dilakukan oleh perempuan gitu, dan juga yang bisa menenun Janggawari ini juga di Baduy nggak banyak. Jadi dia hanya 7 keluarga yang bisa menenun, karena memang masuknya ke tenun antik Janggawari ini gitu. Jadi aktivitas menenun itu sama seperti aktivitas beribadah. Jadi pada saat menenun mereka sambil
beribadah gitu. Wow, sangat ini ya kental itu. sejarahnya ya. Betul, filosofinya ya. Karena kita betul. kan membuat sesuatu itu bukan hanya sekedar apa yang dibutuhkan oleh customer, tapi juga kan apa nih nilai intrinsik di dalamnya kan, harus syarat filosofinya, harus tahu maksudnya apa, buat apa, kemana, supaya punya apa ya, zaman sekarang kan kalau buat produk harus ada narasinya gitu ya, supaya memperkuat alasan kenapa customer itu beli, jadi diferensiasi kenapa customer itu memilih kita dibanding produk yang lain. Kalau narasinya itu nggak kuat ya, kayaknya apa ya, apa bedanya kita sama yang lain gitulah kira-kira. Mantap, luar biasa. Mbak Nina, ini ide awal masuk ke dunia fashion muslim itu dari mana? Apakah karena kesehariannya kan pakai pakaian muslim atau gimana? Kalau awalnya banget sih iya gitu, karena sederhana Mbak sebenarnya. Aku tuh cari baju agak susah karena kan tingginya ya lumayan 172, jadi kalau beli jadi itu selalu ngatung. Akhirnya dimulai dari ya udahlah bikin sendiri gitu kan, ngikutin tren, jadilah Sania gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berubahnya, bertumbuhnya saya juga gitu, kemudian lahirlah Nina Nugroho juga gitu. Tapi kesemuanya itu menjawab kebutuhan sih sebenarnya gitu, yang diawali dari kebutuhan saya pribadi, kemudian masa sih bikin sesuatu cuma provide untuk diri sendiri gitu. Kenapa kalau misalnya kita bisa ngasih manfaat gitu ya untuk orang lain, kenapa kita mau fokus ke diri kita aja. Nah kebetulan karena passionnya saya di fashion, ya udah kita coba berbagi manfaatnya lewat fashion gitu. Banyak sebenarnya kita juga nggak cuma nyediain produk nih Mbak, tapi kita juga aktif ke berbagai macam apa ya, kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, terkait donasi gitu kan. Kita fokus ke anak-anak perempuan, kita fokus ke perempuanan juga gitu. Kemudian kita fokus juga ke segala sesuatu yang bentuknya mensupport anak perempuan dan perempuan gitu. Kolaborasinya sama banyak pihak. Terus kita juga punya payung Gerakan Aku Berdaya kan. Gerakan Aku Berdaya itu tujuannya untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia. Jadi semua baik itu produk ataupun apapun turunan dari brand kita, semuanya itu demi untuk mendukung keberdayaan perempuan Indonesia gitu. Seperti nanti kalau misalnya mau ngulik her story tuh tadi yang sudah saya sebutkan, nanti boleh ngobrol-ngobrol karena itu syarat sekali dengan keberdayaan perempuan Indonesia. Terus juga ada live Instagram juga kita Mbak. Itu kita udah episode ke 133. Itu isinya tentang apa tuh? Itu sebenarnya dimulainya dari pas awal pandemi tuh Mbak. Pandemi itu kan kita gimana ya caranya kita tetap ngasih value gitu kan ke customer, tapi dengan keterbatasan kondisi pandemi gitu. Iya, jadi di awal 2020 itu kemudian kita buat tadinya offline ya, tapi kemudian di awal 2020 ya udah kita buat versi online-nya. Tetap tujuannya itu adalah menjawab kegelisahan perempuan multiperan gitu, dimana perempuan multiperan itu kegelisahannya kan ada terkait urusan keluarga, karirnya, finansialnya, kesehatannya gitu. Itu semua kita jawab dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah luar biasa, yang mumpuni, yang bisa menjawab kegelisahan perempuan multiperan. Nanti mereka bisa tanya langsung ke narasumbernya, nanti aku bacain, nanti narasumbernya menjawab. Akhirnya kan mereka punya sebuah platform untuk mengetahui secara langsung tentang jawaban daripada kegelisahan yang mereka rasakan. Jadi jangan gampang termakan hoax kayak gitu kan, penyebaran melalui sosial media ataupun grup-grup virtual gitu kan, itu menurutku berbahaya ya kalau misalnya kita tidak mengimbanginya dengan informasi
yang benar gitu. Oke. Gitu. Udah ratusan episode nih ya? Tayang Udah setiap ratusan. hari Tayang atau setiap minggu? hari Jumat, setiap minggu. Setiap hari Jumat. Oke. Gitu, Di sore. Instagram di Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store. Nama programnya Nina Nugroho Solutions. Jadi emang ngasih solusi. Oke, buat menjawab kegelisahan-kegelisahan. Betul, tapi nggak itu juga. Ada lagi, kita setiap hari Minggu juga ada webinar. Tujuannya sama, tapi kalau webinar ini lebih kepada gimana caranya supaya perempuan terbantu untuk terlejitkan keberdayaannya gitu. Jadi kan sebagai perempuan kita butuh bekal banyak ya Mbak, untuk supaya kita punya karya, supaya kita berdaya gitu. Nah, bekerja sama dengan asosiasi trainers untuk kita bisa memberikan materi-materi yang melejitkan keberdayaan perempuan itu gitu. Jadi memang yang ini lebih spesifik ke wirausaha, bisnis gitu kan, terus juga hubungan suami istri, karena kalau misalnya kita mau berdaya kan pasti urusan internalnya beres dulu lah ya, baru kita bisa bergerak ke yang lainnya. Itu selain produk. Iya, mantap. Jadi sangat-sangat memberikan manfaat lebih gitu ya. Selain dunia fashion juga pokoknya ngejawab kegelisahan perempuan. Betul. Betul. Untuk nama Nina Nugroho sendiri nih brandnya gitu, terus ada Her Story juga, ada Esensia, itu terinspirasi dari apa Mbak? Ya, kalau namanya Nina Nugroho perpaduan nama saya dengan nama keluarga kan gitu. Jadi Nina Nugroho, as simple as that gitu kan. Terus kalau Her Story sendiri, nah ini filosofinya selama ini, jadi Her Story itu sedikit boleh dijelaskan? Boleh. Her Story ini peleburan antara dua dunia gitu, dunia fashion dan dunia sejarah, dimana setahu kami gitu kan, dan tim riset kami juga belum pernah ada yang seperti itu. Biasanya sejarah itu diwakilkan dengan wastra ya. Kalau ini kita bukan hanya sekedar wastra yang kita perkenalkan kepada publik, tapi kita juga mengangkat keberdayaan perempuan Indonesia. Balik lagi nih keberdayaan perempuan Indonesia yang ada di masa lalu untuk kita jadikan inspirasi ke masa sekarang melalui berbagai macam alih wahana tuh Mbak. Alih wahananya ada outputnya berupa produk, kemudian juga kita buat film fashion series juga. Terus ada komiknya juga, ada lagunya, macam-macam. Ada NFT nanti ke depannya gitu. Jadi sedang merambah dunia teknologi ya. Gitu. Dan kita juga pengennya punya metaverse di metaverse sana nantinya gitu kan, untuk Her Story ini gitu. Jadi kenapa namanya Her Story? Karena kita ingin menceritakan keberdayaan perempuan Indonesia dari sudut pandang perempuan. Gitu. Selama ini sejarah kita banyak dibicarakan dari sudut pandang laki-laki, makanya namanya history. Jadi ini kasih balancing lah gitu. Ini ada loh sudut pandang perempuan yang ingin berbicara juga, makanya namanya Her Story. Gitu. Kalau Esensia sendiri? Esensia karena produk turunan dari Nina Nugroho, dan lahirnya itu kan pada saat pandemi juga kan Esensia gitu. Menjawab kebutuhan customer yang tadinya bekerja, kemudian dia harus bekerja dari rumah, work from home kan. Jadi Esensia ini lahir untuk menyediakan produk-produk yang esensial, yang penting untuk para perempuan agar supaya bisa tetap nyaman walaupun bekerja dari rumah gitu. Oke. Jadi fokusnya buat WFH gitu-gitu ya. Seperti itu. Oke. Tadi kan kita sudah mendengar banyak banget bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Nina. Terus pastinya banyak banget dong prestasi yang udah Mbak Nina torehkan, apa aja nih? Sebenarnya prestasi tuh menurutku efek aja sih Mbak, bukan sesuatu yang ku kejar gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Bonus gitu. Lah ya. Bonus betul dari apa yang dilakukan. Karena buatku brand-brandku ini kan seperti anak-anakku adalah kendaraan untuk itu, tujuannya memberikan manfaat ke sebanyak mungkin orang gitu kan. Kalau brandnya semakin besar, manfaat yang diberikan juga mudah-mudahan bisa semakin besar juga gitu. Itu sih. Jadi kalau ditanya prestasinya apa ya? Ya prestasinya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk fashion show di berbagai negara gitu kan. Kemudian udah di mana aja tuh?
Italia waktu itu yang Ya. aku pernah baca ya. Wow. Itali, New York, keren. New York, Thailand, Hong Kong, Kuala Lumpur, ya yang seperti itu gitu. Kemudian juga kalau di Indonesianya sendiri gitu, alhamdulillah kita juga berpartisipasi di hampir semua event fashion yang besar-besar ya gitu di Indonesia gitu. Kemudian kita juga jadi salah satu desainer yang dipilih oleh Bank Indonesia untuk ya memberikan karya-karyanya melalui event fashion yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. Namanya kan Indonesia Sharia Economic Festival tuh gitu. Seperti itu. Terus juga akhir tahun kemarin ya dapat dari IPMI juga, dari IPMI untuk kategorinya tuh perempuan luar biasa lah gitu menurut mereka. Terus juga dari mana lagi ya, Women's Obsessions waktu itu juga ya, perempuan berdaya ya, seperti itulah Mbak, yang ya seneng sih karena apa yang dilakukan punya efek yang baik gitu, sehingga mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Gitu. Amin. Oke, Mbak. Kadang nih kalau misalkan baju muslim tuh ada segelintir orang yang kayak ih ribet pakainya gitu, gerah gitu. Itu gimana tanggapannya Mbak Nina? Buat mematahkan stigma seperti itu. Ya, stigma itu terbentuk kan sebenarnya karena ada produk yang begitu gitu kan sebenarnya. Ya itu sih kalau menurut saya pilihan dari masing-masing desainer mau merepresentasikan dirinya melalui produknya itu seperti apa gitu. Monggo aja. Tapi kalau misalnya brand saya gitu, semuanya itu kuncinya simple, elegan gitu. Karena perempuan multi peran itu kan aktivitasnya banyak gitu. Dari mulai di rumah, di kantor, organisasi, sosial, kuliah dan segala macam gitu kan. Itu banyak banget gitu. Perannya juga kan ya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai rekan kerja, bahkan ada atasan juga, pengusaha, profesional dan banyak lainnya. Dimana aktivitasnya kan berpindah-pindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Tentunya yang kita sediakan harus busana yang menunjang aktivitas itu. Betul. Jadi nggak bisa baju yang ribet, yang udah pusing deh kalau misalnya terlalu gimana banget. Yang ada nanti kan bukannya kita berkarya kemudian berdaya, tapi sibuk ngebenerin busananya gitu kan. Iya, apalagi untuk Nina Nugroho ya, kita itu semua desainnya menggunakan pendekatan psychological fashion, Mbak. Apa tuh? Gitu, karena saya sendiri belajar dari University of Arts London tentang psychological fashion, di mana busana yang dipakai oleh perempuan itu nantinya akan menimbulkan rasa apa gitu. Contoh seperti kalau misalnya kita lagi umroh gitu kan, pakai busana syar'i gitu, kita rasanya kayak pengen selalu beribadah kan. Yang seperti itu tuh psychological fashion. Kita pakai baju yang misalnya mau ke konser, pakai busana yang ready to konser lah, kayak Coachella kemarin itu kan. Nah itu kan beda lagi rasa yang kita rasakan. Nah begitupun ke kantor gitu. Ke kantor itu kita kan perlu, kalau kita mau melejitkan keberdayaan kita sebagai sosok yang berguna lah ya di kantor, tentunya kan kita harus menggali rasa percaya diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak percaya diri melalui busana yang kita pakai, gimana kita mau tampil gitu kan di kantor. Gitu akhirnya menggunakan desain-desain yang bisa menimbulkan kepercayaan diri perempuan Indonesia supaya mereka bisa maksimal tampil gitu ya di apapun aktivitas yang mereka pilih. Yang Esensia dan Her Story juga pakai konsep itu yang psychological. Khusus Nina Nugroho iya, khusus Nina Nugroho. Karena kan berbeda. Kalau Esensia kan tadi lebih santai ya. Her Story juga kan mengangkat keberdayaan perempuan Indonesia yang dialih wahanakan gitu. Seperti itu. Jadi Nina Nugroho lebih pas segmennya untuk diterapkan psychological fashion ini gitu. Desain-desainnya, garis-garisnya, penentuan detailnya, motifnya gitu. Kemudian juga kita
adaptasikan dengan kebutuhan perempuan multiperan gitu. Kayak contohnya detail-detail kecil sih Mbak. Saya selalu pakai double manset. Kenapa pakai double manset? Supaya memudahkan perempuan multiperan kalau misalnya ke kantor untuk berwudu. Ada kan busana yang nggak pakai double manset sehingga kalau misalnya mereka mau wudu itu kan ribet banget ya. Bahkan aduh wudunya gimana? Ada yang harus lepas baju dulu baru wudu kan repot ya. Kemudian kita selalu pakai kancing depan, karena yang perempuan multiperan yang ke kantor itu kan ada yang masih menyusui juga gitu. Baru 3 bulan lahiran harus balik kantor menyusui supaya memudahkan pumping. Kemudian kita juga saking mengertinya kebutuhan perempuan untuk dihargai, itu busananya Nina Nugroho juga di bagian belakangnya tuh selalu lebih panjang. Gitu untuk menutupi bagian belakang karena kita sangat menghargai perempuan. Begitupun di bagian depannya selalu menutupi bagian depan gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar memperhatikan detail itu ya. Betul, kebutuhannya tuh apa sih perempuan itu gitu. Jangan sampai kita lalai sebagai brand yang katanya mau menginspirasi tapi melahirkan tren-tren yang kemudian menginspirasinya ke hal yang tidak positif gitu kan. Gitu. Terus juga kita Nina Nugroho juga ada inovasi yang namanya 2-in-1 shirt gitu. 2-in-1 itu apa? 2-in-1 tuh kita kan memahami nih kita tinggal di Indonesia, negara tropis. Sedangkan yang namanya perempuan multiperan yang perlu tampil formal, ada kalanya harus pakai blazer gitu. Tapi di Indonesia tuh kan gerah ya, dan nggak semua perempuan multiperan tuh kan punya mobil misalnya ya untuk berkegiatan. Ada yang naik kereta, ada yang bahkan kemana-mana naik motor gitu kan. Nah itu kita memfasilitasi itu. 2-in-1 itu adalah seperti kita menggunakan 2 buah busana, padahal sebenarnya 1 buah busana aja. Kayak yang Mbak pakai ini kan kayak pakai blazer luarnya gitu ya, tapi padahal kan masih satu gitu. Itu juga kemudian kita turunkan ke berbagai kategori busana lain, bukan hanya shirt tapi ada tunik, ada midi shirt, kemudian ada dressnya juga. Kayak yang gitu. belakangnya juga kayak 2-in-1 juga ya Mbak? Nah ya ini juga 2-in-1, kan dia kayak pakai 2 busana tapi sebenarnya sejatinya satu aja. Banyak nanti ada contoh-contohnya di belakang ini juga 2-in-1 gitu. Oke, Mbak, terus respons konsumen pertama kali gitu dengan model fashion Mbak itu gimana Mbak? Respon pertama pastinya nggak langsung diterima dengan baik ya gitu. Kita kan perlu yang namanya eksperimentasi. Dari eksperimentasi itu kemudian kita memvalidasi gitu, mana yang bagus, mana yang cocok dengan selera customer, mana yang enggak. Sebenarnya PR-nya itu bukan hanya di selera customer, tapi gimana caranya supaya produk kita sama market yang kita sasar itu fit. Jadi product and market fit gitu kan. Itu yang alhamdulillahnya Nina Nugroho sudah menemukan itu gitu, sehingga kita punya banyak sekali customer loyal gitu yang sangat setia kepada kita, yang apapun produk yang kita keluarkan mereka selalu beli gitu. Dan proses itu ini kita berarti 5 tahun ya usianya kan, tapi dalam 5 tahun itu kita juga sudah, kalau boleh saya bilang, sudah mencapai percepatan yang eksponensial lah gitu. Jadi nggak cuma bertumbuhnya tuh nggak begini gitu, tapi dinamikanya luar biasa gitu ya. Karena itu kita bikin produk bukan cuma apa yang bagus menurut kita gitu, tapi apa yang sekiranya customer butuhkan gitu. Dengan kita juga persona profile dari customer kita seperti apa juga kita sangat serius gitu menggarapnya gitu. Oh, customer kita segmennya apa, diferensiasinya apa, kemudian juga mereka tinggal di mana, mereka usianya berapa, mereka berkantornya di mana, kira-kira pendapatan per bulannya berapa, mereka suka warna apa, mereka berkegiatan dari mana ke mana. Itu sudah kita kan tadi psychological fashion tadi kan betul. Gitu. Secara psikologisnya mereka, selain psikologis juga sosiografis gitu. Demografis kita kupas tuntas gitu. Jadi nggak cuma jadi produk yang
keluar sesekali atau produk yang gimana bagusnya menurut sang desainer gitu, tapi kita tetap selalu ada benang merah. Dan yang paling harus sih semangat untuk selalu mendukung gerakan Aku Berdaya yang sudah saya dan teman-teman kampanyekan sejak September 2021 yang lalu gitu. Dan gerakan Aku Berdaya ini juga bukan hanya sekedar gerakan yang kita gaungkan, tapi juga sudah didukung oleh banyak pihak gitu. Karena pas waktu kita launching di September 2021, waktu itu kita mengadakan acara namanya Professional Women's Week selama 1 minggu gitu, di mana yang jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 4 hari ya gitu. Senin sampai 4 hari acaranya online, kemudian ditutup di acara offline di hari Jumat itu di Langham Hotel. Waktu itu dibuka oleh Ibu Menteri Peranan Perempuan gitu. Terus juga dihadiri juga oleh 3 kementerian gitu kan, ada Kemnaker, kemudian ada pariwisata, ada UMKM gitu kan, Koperasi dan UKM itu, dan juga dihadiri 50 tokoh perempuan Indonesia gitu. Waktu itu ada Ibu Dewi Motik, ada Ibu Min Uno, Yanti Erlangga gitu, dan banyak lagi dari komunitas juga, didukung oleh banyak komunitas perempuan Indonesia, ada Kowani, ada juga komunitas yang asosiasi juga gitu. Jadi oleh Ikatan Dokter Indonesia juga, Ikatan Apoteker Indonesia, banyak banget betul demi untuk melejitkan keberdayaan perempuan ini. Jadi kok kita kalau misalnya nggak kemudian ya menggarap ini dengan serius sebagai sebuah gerakan yang kita harus sisipkan di setiap nafas kita, rasa-rasanya malu ya. Karena waktu itu juga dihadiri selain 50 tokoh perempuan Indonesia, kita juga dihadiri oleh ribuan perempuan di seluruh Indonesia lewat layar virtual kan gitu. Karena menghadirkan beberapa tema yang untuk menjawab kegelisahan perempuan tadi, ada karir, ada keluarga, ada finansial, ada sosial juga gitu. Waktu itu sosial ada Ibu Tri Mumpuni datang, kemudian Ibu Linda Gumelar yang melalui Yayasan Kanker Payudara Indonesia gitu. Jadi senang sih karena apa yang kita gaungkan didengar dan didukung. Betul, didengar dan didukung, dijadikan program juga sama mereka. Dan akhir-akhir ini saya juga lagi bungah ya, senang gitu karena gerakan Aku Berdaya, kata Aku Berdaya itu sudah mulai banyak tersosialisasikan ke berbagai macam pihak. Ada yang buka klinik berdaya, rumah sakit berdaya, staf pengajar berdaya gitu, dan banyak lagi gitu kan. Ya senang aja karena kata Aku Berdaya itu, alhamdulillah udah aku hakikan gitu, sudah legalitasnya sudah jelas gitu untuk gerakan kami. Tapi senang karena ya sudah semakin banyak masyarakat yang tersosialisasikan dengan kata itu. Kita nggak pakai pemberdayaan, kita pakai keberdayaan. Gitu. Karena pemberdayaan itu kayak seakan-akan perempuan sebagai subjek atau sebagai objek gitu kan, yang diberdayakan oleh orang lain gitu kan. Tapi keberdayaan ini ya kita punya hak untuk menentukan keberdayaan kita sendiri gitu. Itu sih. Tadi kan Mbak sudah bilang kalau misalkan udah banyak konsumen yang loyal, terus tadi juga didukung oleh beberapa kayak pejabat. Nah, ada nggak sih Mbak kayak konsumen yang dari pejabat atau misalkan dari artis tanah air gitu yang udah jadi langganan dari produk fashionnya Mbak Nina? Banyak ya. Kalau bisa sebutin nggak tuh? Pejabat banyak gitu kan. Kalau artis juga ada, nggak banyak, karena kan artis kan lebih industri kreatif ya, gitu, butuh busana yang mungkin mengikuti tren. Kalau misalnya pejabat kan butuh ya busana yang sesuai sama yang kita tawarkan. Hampir pejabat dari banyak kementerian gitu, kemudian juga hakim. Terus dokter juga dari profesionalnya,
dari kementerian ya deputi gitu kan kadang. Ada juga mantan menteri gitu, anggota DPR dan ya banyak sih Mbak yang seperti itu gitu. Jadi memang kita sendiri juga nggak nggak mengarah gitu, tapi ya mereka karena busananya pas dengan keseharian dan stylenya mereka, kebutuhannya mereka ya beli gitu. Beberapa direktur utama, CEO gitu juga banyak yang jadi karena benar-benar kita. fit sama kebutuhannya mereka. Betul, ya. Iya. Seperti yang Mbak Jadi bilang tadi. kalau misalnya brand Nina Nugroho bikin acara gitu yang ngundang ada fashion show, ngundang customer-customernya untuk datang, itu belum tentu ada yang datang Mbak customernya. Berbeda dengan brand lain kan. Kalau misalnya brand lain ada arisan bareng gitu misalnya, atau ada apalah gitu ya, makan bareng atau apa, itu customernya datang semua. Karena perbedaan segmen aja sih Mbak. Segmen kita loyal customernya kebetulan ya perempuan-perempuan multiperan luar biasa sibuk yang belum tentu bisa meluangkan waktu untuk datang ke acara fashion show tadi gitu. Jadi kita benar-benar kalau fashion show gitu ya, customernya nggak banyak datang gitu. Mereka biasanya mantau lewat live Instagram atau YouTube. Karena udah gitu. sibuk ya. Iya, bener-bener. gitu. Oke Mbak, kan seiring berjalannya waktu, kemarin kan kita sempat dihantam pandemi. Terus Mbak malah membuat brand baru. Nah itu sebenarnya apa sih Mbak, peluang apa gitu yang Mbak lihat saat itu? Iya, peluang balik lagi sih kalau kita bergerak atau memutuskan sesuatu tuh dari kebutuhan customer gitu. Jadi kalau dilihat saat pandemi itu peluang itu ada atau tidak ada, selalu ada gitu peluang itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan kan, apabila satu pintu rezeki tertutup, akan terbuka pintu rezeki yang lain. Tinggal kita cari pintu rezekinya itu ada di mana gitu aja kan. Kadang kita sebagai manusia nggak konsisten, nggak greget, nggak serius gitu nyari terbukanya pintu rezeki itu di mana. Percaya atau enggak Mbak, selama pandemi itu Masya Allah, Nina Nugroho malah mencapai penjualan terbaiknya, gitu. Artinya kalau kita berusaha gitu ya, kita cari tahu banget, ya tentunya juga prosesnya nggak mudah, nggak sederhana. Kita benar-benar hibernasinya tuh beberapa waktu kan untuk supaya apa lagi nih gitu kan, melakukan banyak adjustment juga. Desain produk, kemudian akhirnya saya memutuskan belajar psychological fashion itu kan diterapkan, terus juga karena ngantornya dari rumah, akhirnya juga saya desain-desainnya Nina Nugroho, warna-warnanya gitu kan, itu juga disesuaikan untuk supaya bersahabat dengan layar virtual gitu. Jadi perpaduan warnanya, detail-detailnya gitu kan, letaknya di mana agar supaya pada saat di layar virtual ya kelihatan gitu kan, nggak banyak detail di bawah gitu. Jadi banyak hal lah yang kita sesuaikan, seperti juga contohnya setiap produk kita selalu ada maskernya yang matching mask gitu, supaya kan ya namanya perempuan ya suka pengen matching supaya nggak ribet lah nyari masker yang kayak gimana yang matching gitu kan, yang kebutuhan sederhana seperti itu gitu, yang kita berupaya untuk berempati kepada customer kita supaya apa sih yang mereka butuhin di masa sekarang gitu. Benar-benar coba kita profiling lagi, kita pelajari lagi customernya kita gitu, sehingga ya pas apa yang kita suguhkan alhamdulillah diterima dengan baik oleh mereka dan mendapatkan penjualan terbaiknya. Berarti Mbak yang bajunya dimatchingkan warnanya sama kayak layar Zoom atau telekonferensi lainnya, itu yang esensi ya Mbak? Emang khusus buat WFH gitu ya Mbak? Jadi atasan aja gitu? Ya, ada esensi, ada Nina Nugroho. Tergantung sih kan orangnya maunya yang santai atau mau yang formal, tergantung pangkatan jabatannya juga gitu, acaranya juga gitu kan. Nah ya kalau Nina Nugroho tuh lebih kepada perpaduan warnanya seperti apa, terus juga kita karena di layar virtual kan berarti cuma separoh, nggak pakai motif-motif yang besar, pakainya motif-motif yang kecil gitu misalnya kalau pakai motif. Terus juga nggak pakai yang garis-garisnya terlalu kecil karena nanti kalau di layar kan flickering kan gitu, flicker. Terus habis itu juga perpaduan warnanya juga kan nggak misalnya
putih semua gitu atau hitam semua, nggak seperti itu, tapi dipadukan dengan warna-warna yang lebih terang agar supaya kelihatan juga di layar virtual. Kadang kalau misalkan kayak green screen terus suka hilang kan, ya kita juga nggak pakai warna hijau selama pandemi. Jadi itu beneran diterapkan Mbak, nggak pakai warna hijau karena begitu di green screen hilang. Kelihatan kepalanya doang aja. Betul, gitu. Jadi benar-benar penyesuaiannya jadi apa ya? Jangan mikir ke yang jauh-jauh gitulah, harus kayak gimana. Apa yang kita lakukan sehari-hari aja dulu untuk mengeluarkan produk-produk yang biasa kita keluarkan, apa yang bisa kita terapkan gitu sih. Jadi selama pandemi kita ya diberi waktu untuk belajar lagi sih, mempelajari customer kita, kebutuhannya apa gitu. Memanfaatkan peluang, memanfaatkan waktu. Betul, ya Mbak ya. Sekali. Oke Mbak, saat pandemi kemarin Mbak justru sama sekali tidak melakukan perubahan ya di perusahaan, kayak misalkan PHK karyawan atau misalkan nge-switch budget untuk menutupi kekurangan omset. Gimana tuh? PHK karyawan alhamdulillah enggak. Pengurangan gaji alhamdulillah enggak. Menghilangkan fasilitas karyawan alhamdulillah juga enggak gitu kan. Ada yang disesuaikan itu ya tentunya by prioritas ya gitu. Kita susun kembali prioritas-prioritas apa saja yang perlu muncul dan yang sekiranya bisa ditunda ya ditunda gitu. Yang paling terpenting agar supaya kita bisa terus running ya, karena waktu itu kan lumayan mendadak kan pandemi ini. Kita harus benar-benar bisa atur cash flow gitu. Jadi pengeluaran, pemasukan itu benar-benar kita atur ya, agar supaya bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. Dan kemarin kita baru halal bihalal ya. Jadi pada saat awal pandemi karyawan seingat saya baru 23 gitu kan di awal pandemi. Tapi di kemarin habis lebaran halal bihalal itu sudah 60 orang lebih gitu kan. Jadi Masya Allah ini produk pandemi banyak banget bertambahnya. Itu berkah tersendiri sih Mbak. Artinya kan orang-orang lain pada terpuruk ya, ini malah alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ternyata pandemi bukan alasan bagi kita untuk berdiam diri, untuk tidak berkarya, untuk tidak berdaya gitu, karena selalu ada cara di balik apapun yang menimpa kita. Yang penting kita cari solusinya gitu. Betul, luar biasa. Oke, Mbak Nina, setelah berbincang soal bisnis dan karir gitu, saya mau tahu lebih dalam nih soal Mbak Nina. Mbak Nina ini lahir dari keluarga yang seperti apa sih? Apa juga mungkin dari dunia fashion atau mungkin bagaimana? Enggak. Oh, gimana tuh Mbak? Iya, jadi nenek saya itu suka kuliner, jadi bidangnya kuliner gitu kan, punya restoran kecil gitu ya. Kemudian kakek saya polisi gitu. Terus orang tua saya gitu kan juga bukan di bidang fashion, kuliner juga, mama kuliner gitu kan. Kemudian papa ya pegawai biasa. Jadi emang nggak ada yang jadi di dunia fashion nggak ada gitu. Jadi terus gimana Mbak jadi ke dunia fashion gitu? Emang dari kecil udah punya minat gitu? Dari kecil itu malah aku tomboy. Pas waktu kuliah teman-teman SMA juga baru menyadari loh, Nina sekarang pakai rok gitu kan, karena tadinya sama sekali biasalah anak basket kayak gitu-gitu kan, yang tomboy banget lah gitu. Mulai berubah sejak SMA, mulai feminim gitu ya Mbak? Enggak juga, mulai kuliah itu juga masih nggak terlalu lah gitu. Terus ya pas sebenarnya bukan awalnya bukan dari situ ya, bukan dari passionnya tuh ke fashion gitu, bukan, tapi kebutuhan untuk punya apa istilahnya ya, aktualisasi diri gitu. Apa ya aktualisasi diri yang paling mungkin dengan kondisi saya istri dan ibu gitu dari 4 orang anak gitu, anakku 4 kan. Jadi apa yang sekiranya dunia mana gitu yang sekiranya memungkinkan untuk itu, karena backgroundku sebenarnya komunikasi massa, harusnya kan jadi jurnalis nih, tapi kalau pilihan karirnya jurnalis nggak bisa bagi waktu kan gitu, karena
aku kalau udah terjun ke satu hal pasti totalitasnya jangan ditanya lah gitu. Akhirnya kemudian kok seru ya kalau misalnya coba fashion. Tadinya coba-coba, makanya Sania itu tidak berhasil ya dari segi bisnis karena awalnya coba-coba dan kemudian menjalankan sebuah hobi gitu. Yang namanya ngejalanin sebuah hobi, kalau hobinya sama masih oke dijalanin. Tapi kalau misalnya pas hobinya lagi beda, sekarang aku lagi nggak suka ini gitu. Aku lagi sukanya masak. Nah kan kebayang, sedangkan kan udah ada karyawan, tanggung jawab komitmennya tuh nggak full gitu. Seperti itu sih, jadi emang nggak dari kecil. Jadi kayak apa ya, pengen banyak kesibukan pas sudah berkeluarga ya. Iya betul, aktualisasi diri ya. Jadi nggak pengen dikenal sebagai Nina, bukan cuma ibunya ini, dari 4 anak istrinya ini. Gitu. Iya benar. Pengen berkarya lah gitu. Dikenal sebagai Nina. Oke, waktu semasa sekolah hobinya itu basket ya Mbak ya? Atau berorganisasi, traveling gitu, sukanya naik gunung. Jadi benar-benar gitu. Tomboy, ya benar-benar tomboy ya, suka tantangan deh. Sampai dulu waktu kecil mamaku tuh pernah nyusulin karena aku nggak izin camping di gunung. Ya ampun, gitu. Disusulin bawa polisi. Takut anaknya kenapa-napa. Karena aku anak tunggal kan, perempuan lagi. Sampai segitu khawatirnya disusulin. Waktu itu lagi pas camping di dekat sungai, masih untung belum naik gunung kan. Besoknya naik gunung, malamnya udah disusulin. Saking tomboynya gitu. Oke. Keluarga Mbak ini kan Mbak anak tunggal, terus kayak pilihan Mbak ke fashion itu didukung atau gimana? Ya kalau orang tua sih basically mendukung aja ya gitu kan, apapun pilihannya. Begitupun suami, yang penting ya dijalani dengan serius dan bertanggung jawab, itu aja sih. Walau sebenarnya mama ya berharap supaya saya melanjutkan usahanya gitu. Mama kan catering ya gitu, kliennya juga udah lumayan, usahanya juga udah besar gitu, jadi pengennya ya dilanjutin lah. Cuma nggak tahu ya, saya mungkin beda bidang. Lagi enggak ke situ gitu, enggak ke situ gitu. Jadi ya bantu apa yang bisa dibantu, tapi nggak bisa serius di situ. Gitu. Mbak suaminya kerja di bidang apa Mbak? Konsultan. Pertama kali kenal suami gimana tuh Mbak? Dimana? Pertama kali kenal suami. Iya, pertama kali kenal suami dikenalin. Gitu. Saya nikah usia 19 tahun. Nikah muda, jadi dikenalin. Ya ta'aruf gitulah ya. Kemudian menikah. Ya, dari ta'aruf sampai nikah berapa lama tuh? Jadi kita nikahnya itu lama karena pesan gedung. Jadi calon mertua itu pengen di gedung itu gitu spesifik. Nah gedung yang ditunjuk itu full book. Baru ada tahun depan. Jadi ya masanya ya sekitar 1 tahunan lah. Ini cuma gara-gara gedung ya, unik ya. Iya, tapi dicari-cari tuh, cari aktivitas untuk manjang-manjangin merekat-kerekatkan hubungan. Tiba-tiba ada lamaran, tiba-tiba ada tunangan, tiba-tiba ada apa gitu. Pokoknya 1 tahun itu jadi nggak bisa kemana-mana aja gitu kan. Supaya tahun depannya bisa nikah gitu. Tahun berapa Mbak? 2003. Oke. Mbak Dina suka sejarah ya informasinya ya. Dalam karya fashion Mbak, apakah kesukaan ini juga tertuang pada karya? Tadi kan udah ini ya tertuangnya dalam yang Her Story. Terus jadi yang kenapa gitu menyukai sejarah dan akhirnya menuangkan itu dalam fashion? Ya, sebenarnya yang suka sejarah bukan aku. Yang suka sejarah anak-anak. Awalnya dulu nih kenapa Her Story lahir. Anak-anakku tuh suka banget sejarah gitu. Bahkan bisa merekonstruksi ini tuh ada di masa mana, kemudian lagi ngomongin Eropa, tapi kemudian di Eropa lagi begini, di Indonesia lagi begini, di Jepang lagi begini, kayak gitulah gitu ya. Seneng banget gitu sama sejarah di meja makan juga obrolannya tentang sejarah. Which is aku nggak ngerti tuh. Nah satu masa mereka itu tiba waktunya untuk magang. Nah magang sesuai dengan ketertarikannya di sejarah. Kemudian ya sebagai orang tua kan nyari-nyari tuh di mana kira-kira bisa magang untuk ini gitu kan.
Nah di Indonesia ternyata susah ya gitu mencari satu tempat magang untuk anak-anak. Itu kan ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD gitu anakku waktu itu kan. Jadi susah nyarinya gitu. Nah terus tanya-tanya sama temen ya sahabat gitu, kira-kira ini anak-anakku ya pengen belajar tentang sejarah, kira-kira belajar ke siapa, di mana gitu kan. Nah terus diarahkanlah untuk ke satu nama, disebutkan ke satu nama yang kemudian jadi partnerku di Her Story gitu. Dari situ tadinya juga masih belum terlalu paham, kemudian namanya Mbak Sinta Ridwan kan, Sinta Ridwan ini ngasih, beliau itu seorang filolog, calon doktor untuk bidang arkeologi gitu, pokoknya filolog, arkeolog, apalagi antropolog. Ya lagi sekolah terus gitu. Memang periset beliau itu kan, peneliti lah gitu. Kalau saya di bidang fashionnya. Dari situ ketemu Mbak Sinta. Kalau ketemu dibekelin buku. Ternyata ada unsur fashionnya juga gitu di sejarah. Dari mana? Dari motif-motif, dari warnanya gitu. Kemudian karena aku fokus di gerakan Aku Berdaya tadi untuk melejitkan kebudayaan perempuan Indonesia, apa nih yang bisa kita buat untuk mendukung gerakan Aku Berdaya. Nah kemudian disepakati aku sama Mbak Sinta, yuk kita angkat keberdayaan perempuan-perempuan masa lalu gitu, yang keren-keren banget itu, yang belum banyak dapat capture-an dari sejarah ini, untuk kita gali bersama. Tadi juga kan ada motif-motifnya yang macam-macam di masanya mereka masing-masing, ada warnanya juga yang spesifik. Ternyata kita nggak tahu kan kalau tidak mendalami. Dari situ kok aku jadi suka ya gitu, kok seru ya. Ternyata sejarah itu bisa buat kita belajar mengerti tentang identitas bangsa kita gitu ya, kemudian diri kita, kemudian kedepannya kita mau apa ya bisa belajar dari situ gitu. Oke, mantap. Itu anak Mbak semuanya suka sejarah atau yang Yang tiga suka, 1, 2, 3 suka gitu. Yang satu lagi belum. Masih SD kan ya? Wow, luar biasa ya. Jadi bisa menginspirasi mamanya ya? Iya, dari situ jadi ya ampun ternyata ini keren banget ya sejarah ya gitu, dan ya jadi baca-baca jadi suka. Oke, berapa Mbak karya yang udah dihasilkan yang featuring sejarah ini? Her Story baru banget launching di awal 2022 gitu, jadi baru 1 tokoh yang kita angkat dari, insya Allah rencananya 10 tokoh yang akan kita hadirkan sepanjang 2022 ini gitu. 10 tokoh. Yang pertama kemarin Mahendra Datta. Mahendra Datta itu nama aslinya adalah namanya panjang tuh, Guna Priyatni something gitulah. Itu berasal dari Jawa Timur. Dia kemudian diperistri oleh Raja Udayana di Bali, kemudian melahirkan anaknya Raja Erlangga gitu. Nah, kenapa Mahendra Datta ini luar biasa? Karena dia sebagai seorang ibu bisa mendidik anak-anaknya, 3 orang anaknya, untuk kemudian ketiganya menjadi raja di Jawa dan di Bali gitu. Kemudian sebagai seorang perempuan juga dia punya jabatan politik yang tinggi sebagai pemangku kebijakan. Kalau di zaman sekarang yaitu setingkat ketua MPR gitu. Jadi kebijakan kerajaan Bali gitu ya, yang dipimpin oleh Raja Udayana itu banyak dilahirkan oleh Mahendra Datta gitu. Terus juga dia orang yang sangat berpendidikan. Keluarganya juga keluarga yang berpendidikan gitu, sosial, politik, budayanya juga kental sekali, ditandai saudaranya Mahendra Datta itu orang yang menulis kembali kisah Ramayana sama Mahabharata gitu. Jadi kebayangkan seperti apa gitu. Dia juga sebagai seorang anak berbakti kepada orang tuanya karena mau nih dari tanah Jawa pindah ke Bali untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua dengan menerima pinangan dari Udayana gitu. Itu keren banget deh. Itu karena berbagai macam alasan tersebut, maka dari itu kita mengangkat
Mahendra Datta Datta sebagai sosok pertama gitu. Pemotretannya di Jolotundo. Jolotundo itu di Mojokerto. Itu salah satu situs peninggalan Raja Udayana yang diberikan untuk Mahendra Datta sebagai bukti cintanya. Gitu. Jadi emang Jolotundo. dari daerah situ ya si Mahendra Datta itu awalnya. Awalnya sekitaran Mojokerto gitulah, iya. tempatnya kita juga nggak tahu karena belum ada prasasti ataupun yang apapun yang mendukung di mana letak tepatnya, karena kan itu besar ya kerajaannya. Gitu. Mbak, kalau misalkan dukungan suami Mbak nih terhadap bisnis Mbak ini gimana? Sangat mendukung, alhamdulillah. Gitu kan. Ya awalnya kan modalnya dari beliaunya gitu kan. Kemudian juga banyak keputusan-keputusan yang saya konsultasikan gitu dengan beliau, yang kemudian juga dilahirkan, diimplementasikan gitu untuk Nina Nugroho ini gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, karena beliau juga sudah lebih dulu ya, udah 22 tahun di bisnis, pasti kan udah lebih tahu jatuh bangunnya bisnis, bagaimana titik-titik kritisnya, jadi bisa berkonsultasi ke suami gitu. ya, nggak usah jauh-jauh. Karena kebetulan konsultan juga gitu. Seperti itu. Baik. Mbak sudah melenggang ke di bisnis fashion dengan teramat apik nih Mbak Nina. Mbak Nina juga aktif di Active Muslimah Community ya Mbak ya. Itu perkumpulan apa Mbak? Terus fokus pergerakannya itu kemana, keberdayaan juga kah? Ya, Active Muslimah Community itu sebelum gerakan Aku Berdaya, secara offline kita sudah mulai gerakan di 2017. Jadi nggak lama setelah Nina Nugroho dibuat, aku udah mulai gatel tuh pengen buat sesuatu apa ya yang bermanfaat. Dibuatlah event online waktu itu, offline di salah satu co-working space di Menteng gitu. Dibuat, ternyata dukungannya banyak gitu kan, yang menjadi anggotanya juga mau jadi anggotanya banyak, semuanya masih tentang keberdayaan perempuan, tapi saat itu belum familiar dengan istilah keberdayaan. Jadi ya perempuan-perempuan multiperan gitu kan, yang platformnya, pembelajarannya juga sama, menyediakan berbagai macam pembelajaran tentang berbagai macam tema yang bisa mendukung multiperannya mereka gitu. Sebenarnya dari dulu udah begitu-begitu yang ku lakukan gitu, tapi kemudian dipertajam kembali dengan gerakan Aku Berdaya ini. Jadi jangan cuma sekedar komunitas, tapi kita buat sebuah gerakan biar bisa gitu. Semuanya merasakan gitu manfaatnya ini. Betul. Terakhir nih Mbak, ada tips and trick nggak sih buat kayak cewek yang seperti Mbak bilang yang aktif gitu kan, biar tetap tampil kece gitu? Kayak misalkan mix and match atau gimana gitu? Ya, kalau dua hal ya perempuan itu. Yang pertama penampilan, yang kedua pastinya isi dari diri perempuan itu sendiri gitu. Jadi jangan hanya berfokus kepada penampilan saja, tapi lupa mengisi diri gitu. Jadi karena ya kecantikan perempuan itu bukan terletak dari apa yang dipakai saja, tapi kan bagaimana dia membawakan dirinya di hadapan orang lain gitu. Itu sih. Dan saya juga sangat tertarik untuk menyampaikan gitu ya kepada seluruh perempuan Indonesia gitu, bahwa perempuan Indonesia tuh harus perempuan yang punya etika gitu, bukan perempuan yang seenaknya membawakan diri di tengah kehidupan masyarakat gitu. Punya etik, bayangkan punya etika, berpendidikan gitu ya, sadar literasi. Berpendidikan nggak harus sekolah tinggi, tapi terus menyerap ilmu gitu kan. Terus juga menggunakan atau memakai busana yang sesuai. Sesuai itu juga bukan sesuai menurut sebuah brand atau sesuai menurut orang lain, tapi yang nyaman untuk dirinya gitu. Nggak harus Nina Nugroho, kalau misalnya menemukan di brand lain silakan. Yang penting itu bisa menunjang percaya dirinya, kemudian mengangkat proses berkaryanya, mendukung proses berkaryanya, kemudian mengangkat keberdayaannya gitu. Yuk jangan lelah-lelahnya untuk mengisi diri gitu, agar supaya kita bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang. Gitu.
Luar biasa. Terima kasih Mbak Nina sudah Terima menyempatkan kasih. waktunya untuk Terima berbincang kasih, dengan Mbak kami di Gege. Hello Weekend. Semoga Iya. sehat selalu Mbak dan sukses selalu. Amin. Makasih. Oke, terima kasih. Itu dia obrolan kita dengan Mbak Nina, sosok yang menginspirasi dan semoga juga bisa menjadi pembelajaran buat para Tribuners sekalian. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.